Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Witaningsih dengan nomor NIM 20323054 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membahas tentang teori dan konsep kepuasan pelanggan dan penerapannya pada organisasi pendidikan atau yang disebut dengan customer satisfaction. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat pelanggan organisasi pendidikan. Pelanggan organisasi pendidikan atau OP adalah semua pihak yang menerima, menggunakan atau merasakan manfaat dari layanan pendidikan yang diberikan. Mereka bukan hanya peserta didik sebagai penerima utama layanan, tetapi juga pihak lain yang berkepentingan terhadap proses dan hasil pendidikan. Pada dasarnya, pelanggan organisasi pendidikan mengharapkan layanan yang berkualitas, relevan, aman, serta mampu mendukung perkembangan akademik, karakter, dan keterampilan sesuai kebutuhan mereka. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang identifikasi pelanggan OP. Yang pertama ada pelanggan internal, yaitu pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat langsung dalam proses pendidikan seperti peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan manajemen sekolah. Yang kedua ada pelanggan eksternal, yaitu pihak di luar organisasi pendidikan yang berkepentingan terhadap hasil pendidikan seperti orang tua, pemerintah, dunia kerja, atau industri, masyarakat, alumni, dan lembaga mitra. Dua tersebut adalah identifikasi dari pelanggan OP. Selanjutnya ada prinsip dasar kepuasan pelanggan OP. Prinsip dasar kepuasan pelanggan OP atau organisasi pendidikan adalah pemenuhan kebutuhan, harapan, dan tuntunan seluruh pihak yang menerima manfaat dari layanan pendidikan. Kepuasan pelanggan tercapai ketika layanan yang diberikan relevan, berkualitas, konsisten, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peserta didik maupun pihak terkait lainnya. Prinsip ini mencakup pemberian layanan yang transparan, responsif, amanah, profesional, serta dukungan oleh komunikasi yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi pendidikan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan mutu layanan, dan memastikan keberlanjutan proses pendidikan secara efektif. Selanjutnya, ada proses mengetahui harapan pelanggan OP. Proses mengetahui harapan pelanggan OP dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara sistematis dari semua pihak yang menerima dan berkepentingan terhadap layanan pendidikan. Organisasi pendidikan dapat menggunakan berbagai metode seperti survei kepuasan, wawancara, forum, diskusi, dan saran, maupun observasi langsung terhadap proses pembelajaran. Selain itu, komunikasi rutin dengan orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu memahami kebutuhan yang berkembang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi harapan, kebutuhan, serta aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga layanan pendidikan dapat disesuaikan dan mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pengukuran kepuasan pelanggan OP. Dengan melakukan pengukuran dapat menggunakan metode yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan pendidikan. Metode yang umum digunakan meliputi seperti survei kepuasan melalui kuesioner, wawancara langsung dengan peserta didik, orang tua, stakeholder lainnya, serta menyediakan kotak saran untuk menerima masukan secara bebas. Selain itu, organisasi pendidikan dapat menggunakan forum diskusi, focus group discussion atau FGD,
analisis keluhan dan observasi terhadap perilaku maupun respon pelanggan. Hasil dari berbagai metode tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kepuasan, menemukan masalah, dan menentukan langkah perbaikan mutu lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dengan judul teori dan konsep kepuasan pelanggan dan penerapannya pada organisasi pendidikan atau yang disebut dengan customer satisfaction. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.